Ini kita copy. Oke, kemudian masuk ke sini. Yang kelas 19B1 masuk ke SQL-nya. Ini ya. Kita paste ke sini. Nah, udah masuk semua ya. Kalau udah kita go. Oke, sampai kebikin tabelnya tabel siswa ya. Rekornya ada 1. Sampai sini oke. Oke ya. Iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya kita buka koneksi.php. Nah, ini yang di folder tadi ya, koneksi.php ini. Kita ganti nama database-nya sesuaikan dengan database yang baru kita buat. Ini ke kelas 19B1 berarti di sini database-nya juga harus 19B1 gitu ya. Kemudian kita save. Oke. Nah, 19B1. Kemudian kita buka 19B1 lewat localhost ya. 19B1. Kemudian kita klik soal ini ya. Nah, ini selesai sampai di sini ketika bisa menampilkan record ini. Artinya setting PHP-nya sukses kalau sudah bisa menampilkan record ini. Tapi kalau belum tampil kayak gini, ada errornya, biasanya kekeliruan di ini, nama database-nya. Biasanya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Jelas semua? Iya, Pak. Jelas. Oke. Lanjut ya. Ini nanti ini ya tahapannya. Nah, selesai jika bisa menampilkan soal .php ini ya. Nah, kemudian sekarang kita setting Android Studio-nya. Pertama kita buka Android Studio. Oke. Kalau udah kita open project yang kita buka folder aja ya. Kita buka folder Android-nya di Android Studio Code ini. Caranya masuk Android Studio, kemudian kita open. Dia ada di Nah, ini ya. File Android Code ini ya. Kalau udah kita oke. Nah, ketika proses load ini, pastikan Gradle-nya terinstall dengan sempurna ya. Ini ditunggu. Kira-kira ya butuh waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit kalau pertama kali. Nah, itu ditunggu aja. Jangan terburu-buru. Oke? Iya, Pak. Oke, ini sudah selesai ya ini ya. Kemudian
Nanti pertama kali itu bentuknya kayak gini. Kalau Gradle-nya udah selesai bentuknya kayak gini. Kemudian kita lihat di project. Kita klik project. Kemudian apa benar ini? Berarti kita app, kita buka, kemudian di Java, kemudian di ini example.put ini kita masuk ke config, kemudian kita buka yang file konfigurasi ini ya. Nah di sini ada setting segini. Ini nanti diedit satu persatu. Caranya kita setting dulu IP-nya pertama ya. Untuk nyeting IP ini sesuaikan dengan laptop ataupun PC kalian masing-masing ya. Caranya biar tahu IP-nya seperti apa Pak? Kita buka CMD. Kemudian ketikkan perintah IP config. Ya. Dan di enter. Nah, di sini ada IP address laptop atau PC kalian masing-masing. Ini disesuaikan ya. Kalau ini 192.168 umpama 115 ya berarti di sini 115 gitu. Kalau di tempat saya kan 192.168.112 berarti 192.168.112. Ini disamakan. Oke. Ada pertanyaan? Itu fungsinya buat apa ya, Pak? Ini buat connect ke localhost. Ini buat connect ke localhost. Jadi kan, nah buat connect ke localhost ini. Terus kan di sini ada tulisan. Sebenarnya ini lebih mudah dicerna kalau gini ya. Localhost kayak gini lebih mudah ya ini ya. Localhost, kemudian ini foldernya apa tadi namanya? 19B1 ya. 19B1, kemudian ini filenya ya. Ini foldernya, ini filenya. Sama kayak ini tuh. Kayak ini, localhost 19B1 soal.php. Lebih cerah gitu, lebih mudah dicerna gitu ya, enaknya ya. Iya Pak, tapi sayangnya tuh nggak mau ya. Kemarin saya coba localhost itu nggak mau. Maunya kayak gini. Kalau pakai IP lokal komputer masing-masing ya. Jadi ini saya samakan ke sini 192.168.112 saya samakan. Ini baru mau connect ya. Nah, kayak gini. Jadi yang depan ini diganti IP, bukan localhost. Itu dok. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Jadi nanti kalau di run di HP harus connect wifi atau komputer gitu, Pak? Soal itu saya belum tahu ya. Saya kebetulan ini pakainya di emulator. Itu apa namanya bisa pakai cara ini. Tapi kalau di HP itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia harus pakai IP lokalnya si HP atau dia bisa pakai kayak gini. Jadi kemungkinannya ada dua kan. Lokalnya si HP, kalau kalian apa namanya runningnya di HP, sama pakai ini juga bisa. Tapi saya baca-baca itu bisa pakai HP selama connect ke jaringan yang sama.
Artinya kalau kalian di sini saya connect kan ke free trial gitu ya. Ini kan IP lokalnya free trial gitu ya. Berarti ya sama aja sih. Kecuali HP-nya connect ke WiFi yang lain. Jadi laptop ini connect ke free trial, kemudian HP-nya connect ke umpama SMPW ini. Itu pasti nggak bisa kayaknya. Ada pertanyaan lain? Rata-rata runningnya pakai HP apa emulator ini? HP, Pak. HP, Pak, pakai Android, Pak. Oh gitu. Terus nanti dicoba dulu ya. Biasanya nanti problemnya di sini. Nanti di problem solving dulu aja, dicoba satu-satu. Gitu ya. Tapi nek pengen gampang ya, pengen simple dulu, kalian coba di emulator sini dulu. Kalau ini udah connect, berarti tinggal problemnya tuh pasti di sini. Pasti di sini tok. Gitu ya. Tapi kalau di sini belum dicoba, belum di running sukses atau enggaknya, kalian langsung pakai HP, nanti takutnya itu nggak tahu nih problemnya ada di mana. Oh, apakah problemnya itu di database ini belum connect atau di mana, itu nggak diketahui kan. Jadi istilahnya kemungkinannya terlalu banyak gitu ya. Istilahnya apa ya? Case-nya terlalu luas lah istilahnya. Jadi kita nggak tahu problemnya tuh spesifiknya di mananya gitu. Kalau langsung ke HP, paling itu problemnya. Jadi paling simpel kalau pakai ini dulu sukses, oh sekarang mau running ke HP, berarti tinggal main-main di sini dok, di IP sini dok. Tapi kalau ini tahu-tahu langsung di running ke HP, itu nggak tahu nih problemnya ada di mana, karena terlalu luas. Berarti itu nanti seperti WebView gitu ya, Pak? WebView maksudnya? Kayak apa, PHP diakses di Google lewat HP itu loh, Pak? Google diakses lewat. Kamu tahu Tokopedia? Iya, tahu, Pak. Nah, Tokopedia kan dia punya dua interface. Ya toh. Yang pertama download dulu di Play Store kan. Nah, habis di-download di Play Store, dia kan database-nya pakainya PHP juga toh. Jadi apa namanya istilahnya database-nya tetap terpusat di apa ya, di internet ya. Ke server utamanya gitu, enggak ke server lokal. Ini kan ada dua tipe database ya. Kalau kita pakai Android Studio, pertama pakai MySQL, yang kedua pakai MySQL ini yang baru kita pelajari saat ini. Nah, kalau MySQL itu dia disimpannya di lokal, atau istilahnya kalau kalian input ya disimpannya di HP-mu itu loh, enggak ke server, tapi ke HP-mu tok. Tapi kalau konteksnya online, ini salah satu caranya. Jadi tetap disimpannya di online, jadi terpusat. Itu. Dan kalau MySQL itu tuh enggak ada settingan kayak gini. Dia langsung query-nya tuh di sini. Di sini langsung select bintang dan lain sebagainya itu ada di sini. Tapi kalau database-nya online, ya kayak gini, harus disetting kayak gini. Kalau ini umpamanya saya punya www.google.com, kayak gitu ya, di sini google.com/apanya, dia di folder mana, API-nya.
API-nya ada di folder mana gitu. Masih bingung? Atau bingung banget? Udah paham, Pak. Paham beneran nggak? Paham, Pak. Aslinya bingung di mudeng-mudeng kayak gitu. Mau tanya, Pak. Kalau Silakan. SQLite itu dibuat online bisa juga atau nggak bisa ya, Pak? SQLite dibuat online. Iya. Dari segi teknis, ini menurut saya bisa aja. Jadi dia disimpan dulu di lokal, oke. Tapi dia punya dua database. Pertama database lokal sama database yang online gitu loh. Lokalnya buat apa? Lokalnya buat ngantisipasi kalau terjadi error ketika koneksinya kurang stabil. Gitu ya. Jadi nanti setiap beberapa jam atau hari lah, setiap beberapa jam itu disinkronisasikan antara database yang di HP-mu sama database yang ada di servernya gitu. Jadi disinkronkan istilahnya. Itu bisa. Oke, Pak. Itu dulu waktu saya penelitian ya itu fungsinya itu. Jadi kalau buat ngantisipasi kalau koneksinya nggak stabil gitu. Kan kita nggak tahu kan HP itu, oh ini koneksinya baru lancar atau nggak lancar. Kalau nggak lancar, tahu-tahu kesimpan itu datanya korup. Jadi sebagian ada yang kesimpan, sebagian enggak. Jadi ada beberapa field yang kosong padahal harusnya terisi. Tuh. Itu buat mengantisipasi itu kalau MySQLite. Oke, lanjut dulu. Oke, Pak. Oke, ini IP-nya udah disetting, kemudian ini disamakan foldernya sama folder di kalau SAM di www, kalau WAM di www, kalau SAM di htdoc ya ini ya. htdoc ya. Bener? Nah ini SAM ya. Kalau SAM di htdoc sini ya, ngopi foldernya. Oke, disamakan foldernya, nama foldernya. Ini tadi kita pakai nama folder 9B1, berarti di sini 19B1 itu ya. Itu disamakan semua. Oke, kalau udah kita save. Oke. Kemudian kita run ya. Kalau ini udah setting semua, kita run. Nah, ini sukses kalau bisa menampilkan record di database ya. Ini sukses. Kalau masih kosongan, itu artinya belum sukses ya. Di sini ada yang keliru. Di sini. Kalau belum nampilin satu record ini, kan di localhost kan ada satu record ya. ID-nya 1, namanya Raditya Purwana, kelasnya A1, jurusannya komputer. Oke. Ini artinya dia udah Android Studio udah connect sama PHP-nya ya. Sama PHP-nya udah connect. Oke, ini udah selesai sampai sini. Ini kalau kita mau nambahkan record,
Nama siapa? Salah satu namanya siapa? Coba. Fajar Setiawan, Pak. Fajar. Teknik informatika ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, tetap berhasil tambahkan ya. Kemudian kita reload ini. Nah, tambah kan? Kita back. Nah, di sini juga tambah 1 rekor. Ini kalau mau edit, saya edit Fajar Setiawan 1. Kemudian kita ubah. Data berhasil diubah. Ini juga berubah ya. Kita back. Ini juga berubah. Kalau kita hapus, ini kehapus ya. Udah nggak ada. Ada pertanyaan? Ini udah selesai ini. Mau tanya, Pak. Itu tadi Silakan. ID-nya kan kalau nambah Fajar Setiawan ID-nya 3 kok. Yang 2 itu apa ya, Pak? Oh, yang 2 itu kan kemarin saya coba-coba kan. Saya coba-coba otomatis kalau kehapus itu otomatis lanjutannya. Gitu ya. Jadi umpamanya saya input gitu ya. Umpama Fajar lagi. Jadi 4 loh. Itu kan soalnya auto increment ya ini. Kalau itu auto increment emang gitu. Nah, ini auto increment. Jadi kalau auto increment itu dia nginput data secara urut gitu ya. Tapi kekurangannya kalau umpamanya ini tadi kan umpama ada ini kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya umpamanya. Terus nomor 4 saya hapus, otomatis dia input ke 5 gitu. Enggak otomatis ngisi yang belum ada itu enggak kalau auto increment. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kita input lagi nanti jadi 5. Fajar lagi itu ya, tambahkan lagi. Nah, jadi 5 tuh. Terus ya 6 gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau 4 sama 5 ini dihapus, nggak otomatis dia input mulai dari 2 lagi. 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak. Otomatis lanjutannya. Dapat yang lagi? Boleh dilihatin itu, Pak. Apa? Source code-nya buat nambah itu loh, Pak. Yang tambah? Mm-mm. Ini ya. Ini cuma apa namanya PHP biasa ya, prosedural. Ini kan cuma bedanya itu dirarnya tadi Gimana? ada apa ya? Dirarnya tadi ada ya? Jadi umpamanya gini ya, ini kan kalau kalian full pakainya build-nya PHP itu kan dia postnya dari form-nya, dari form PHP ya. Di sini terus di post gitu ya. Cuma kalau di sini karena apa namanya form PHP-nya nggak ada, dia diganti sama ini. Yang Android Studio. Jadi dari Android Studio dia dioper ke sini. Ke script ini. Jadi ini post nama itu dia ambilnya dari record dari Android Studio ini.
nama kelas jurusan ini. Diambilnya dari Android Studio. Ada lagi? Udah bingung? Berarti yang di Android Studio cuma coding untuk itu nggih, manggil itu tadi ya, Pak? Kayak interface lah. Interface-nya. Kayak interface. Nanti tugasnya juga itu. Jadi kalian tahulah prosesnya gimana. Cuma di Android Studio kan dia stop di sini. Stop di sini, terus dia dioper ke sini. Dioper ke localhost ini, insert.php ini. Ada lagi? Kalau yang JSON itu, Pak? Apa? JSON mana? Yang di Android Studio. Apa? Nah itu JSON array result itu apa ya, Pak? Yang mana itu? Yang mana? Ya itu loh, Pak. Ya. JSON array itu loh, Pak. Oh ini toh. Dia kan ini library aja ini. Bukan yang ini loh, Pak. Public Yang mana? static final string type JSON array itu loh, Pak. Tengah itu loh, Pak. Oh ini. Yeah. Ya itu dicari. Tugasnya itu. Ini kira-kira buat apa tugasnya itu? Wow. Nanti kan tugasnya soalnya saya suruh nambahin dua field aja. Jadi di sini kan nanti ada nama, kelas, jurusan, umpama ditambah lagi di sini nomor HP sama alamat. Nah, otomatis kan kalian merubah di sini dikit kan. Di sini ya ditambahi dua field itu, kemudian di sini juga ditambah dua itu ya. Nah, duanya di mana? Nah, itu tugasnya. Kira angel ya. Emang ngoprek itu lebih sulit daripada build sendiri. Gitu ya. Nanti dioprek aja. Di-explore. Mau tak ganti apanya, ininya, monggo. Ya. Nanti tugas pertamanya tambahkan 2 field, kemudian minggu depan itu tambahkan 1 tabel. Itu dok. Habis itu materinya selesai. Ini kan di habis UTS itu materinya ini dok, CRUD, Android Studio, PHP, MySQL. Tuh. Di muter-muter di situ dok. Berarti yang Adobe XD itu enggak ya, Pak? Adobe XD gimana? Itu masih dipelajari, Pak? Adobe XD loh. Adobe XD buat awalan aja, pengenalan. Itu tetap tugas, tetap. Tapi nggak perlu kan masuk sampai jauh ke implementasinya Adobe XD. Kan cukup ngerti aja, wah Adobe XD itu buat kayak gini loh. Gitu. Jadi seandainya buat kerja atau buat apa namanya istilahnya, saya pengen bikin project kayak gini, itu kan bisa pakai Adobe XD biar cepat. Gitu. Buat pengenalan. Adobe XD-nya udah dikerjakan? Udah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak, sampun. Oke. Batasnya sebelum nanti jam 12 ya, sebelum itu ya.
Oke, ini untuk tugasnya ya. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, untuk tugas berikutnya ini tambahkan 2 field aja. Berarti kan ini ada nama, kelas, jurusan. Umpamanya di sini tambahkan nomor HP sama alamat gitu ya. Otomatis di sini nanti juga nomor HP, alamat gitu ya. Ditambahkan 2 ini ya. Kayak gini nanti bentuknya. Nah, kayak gini. Ini juga tambah 2, otomatis ini editnya juga ada nomor HP sama alamat. Jadi juga kalau mau kalian tambahkan biar banyak itu di sini ditampilkan semua juga boleh. Jadi ini ada nama, ada kelas, ada jurusan, dan seterusnya itu juga boleh. Dieksplor aja lah skripnya ini. Untuk tugasnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak untuk tugasnya? Pengumpulannya laporan atau project saja, Pak? Kalau saya suruh bikin model apa namanya, divideokan aja gimana? Lebih sulit enggak? Bisa, Pak. Misalnya pakai apa jenenge? Screen record ya. Screen record ya. Pakainya. Iya, Pakai itu boleh atau dibentuk laporan juga boleh. Screen recordnya prosesnya, Pak? Gimana? Prosesnya apa hasilnya, Pak? Monggo sih. Lebih bagus nek lebih bagus nek karo prosesnya lebih bagus. Tapi nek isone output tok ya wis meh piye gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Laporan boleh nggak, Pak? Laporan boleh. Screenshot gitu, Pak? Screenshotnya seperti apa? Skripnya ya diterangin dikit lah, gen ono opo jenenge ono bobote itu laporannya. Nek mau skrip output ya ketok kurang berbobot itu laporannya. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya kita tutup sampai di sini. Benar nggak ada ini? Absennya gimana, Pak? Alah melebu terus.